Halo, kami dari kelompok 5 akan menuliskan tentang jaringan organ pada tumbuhan. Nama saya Rizkan. Perkenalkan nama saya Chelsea. Perkenalkan nama saya Noviana. Perkenalkan nama saya Afi. Perkenalkan nama saya Michael. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem dan jaringan parenkim. Jaringan meristem adalah jaringan muda pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Jaringan inilah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan tinggi ataupun pelebaran batang. Contohnya terdapat pada ujung akar dan ujung batang, dan juga terdapat pada kambium. Sementara itu, jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang mengisi sebagian besar organ tumbuhan. Fungsinya sangat beragam, mulai dari tempat fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, hingga penyimpanan air atau udara. Sel-selnya hidup dan memiliki dinding yang tipis. Contohnya terdapat pada daging daun dan daging buah. Sekian. Yang pertama ada jaringan palisade. Jaringan palisade atau disebut juga jaringan tiang merupakan jaringan yang terdapat pada mesofil daun, tepat di bawah epidermis atas. Sel-selnya berbentuk silinder panjang, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Karena kaya akan kloroplas, jaringan palisade berfungsi sebagai pusat fotosintesis, yaitu tempat utama menghasilkan energi dan makanan bagi tumbuhan. Susunan sel yang rapat juga membantu penyerapan cahaya matahari secara maksimal. Dan yang kedua, ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan muda yang banyak ditemukan di batang muda, tangkai daun, dan juga tulang daun. Sel kolenkim berbentuk memanjang, hidup, dan memiliki dinding sel yang menebal tidak merata pada bagian sudutnya. Penebalan dinding ini tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin sehingga bersifat elastis. Fungsi utama kolenkim adalah memberikan kekuatan mekanis dan penopang pada organ muda tumbuhan tanpa penghambat pertumbuhannya. Dan sekarang masuk kepada perbedaan daun monokotil dan dikotil. Jadi pada daun monokotil bentuk daunnya sempit, panjang, dan tidak terlalu bervariasi. Banyak terdapat pada tumbuhan rumput-rumputan, tulang daun sejajar atau melengkung. Dari pangkal ke ujung daun, inilah ciri paling mudah mengenalinya. Dan ketiga, pelepah daun. Biasanya langsung membungkus batang sehingga terlihat seolah tidak punya tangkai daun. Keempat, susunan stomata. Jumlah dan posisi stomata biasanya seimbang pada kedua permukaan daun, atas dan bawah. Dan yang kelima, ada jaringan penguat. Ada banyak serabut sklerenkim di sepanjang tulang daun untuk menjaga daun tetap tegak. Contohnya seperti pada tumbuhan daun padi, jagung, kelapa, dan pisang. Sekarang masuk ke penjelasan tentang daun dikotil. Jadi, pada daun dikotil bentuk daun sangat bervariasi. Ada yang lebar, bulat, lonjong, menjari, atau menyirip. Dan tulang daun bercabang menyirip seperti pada mangga, menjari seperti pada singkong dan kapas. Ketiga, tangkai daun jelas terlihat dan menjadi penghubung antara batang dengan helaian daun. Susunan stomata. Jumlah stomata biasanya lebih banyak di permukaan bawah daun dibandingkan atas. Dan yang kelima atau yang terakhir, jaringan penguat. Lebih banyak di sekitar tulang daun utama, tidak merata di seluruh helaian daun. Contohnya pada tumbuhan daun mangga, jambu, kacang tanah, dan singkong. Sekian dari saya. Yes, saya akan menjelaskan sistem organ. Sistem organ ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem transport. Sistem transport ini adalah sistem yang mengedarkan zat penting dalam tumbuhan, layaknya sistem peredaran darah. Ya, sistem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Nah, dalam sistem ini terdapat dua komponen, yaitu xilem dan floem. Xilem itu bertugas untuk mengangkut air, sedangkan floem untuk mengangkut makanan.
Dan yang kedua ada sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi ini memastikan tumbuhan bisa menghasilkan keturunan baru atau melestarikan spesiesnya mereka. Ya, jenis reproduksi itu ada dua di sini, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu yang melibatkan sel kelamin atau sel induk, sedangkan vegetatif tanpa melibatkan sel kelamin atau sel induk. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang velogen dan velum, pabrik pelindung kulit dari pohon. Bayangkan, batang pohon seperti sebuah pabrik, dan pabrik itu bernama velogen, Cabium gabus. Tugas utamanya pabrik ini adalah terus bekerja membuat dan memproduksi membelah sel-sel untuk membuat dua hal penting, yaitu yang ke arah dalam, velogen yang membuat lapisan pelindung yang bekerja keras dan tebal, velogen gabus yang analogikan sebagai baju zirah atau tameng untuk membuat batang pohon. Lalu yang ke arah dalam membuat lapisan lunak, yaitu velodrome, kulit bagian dalam. Lalu selanjutnya velum atau tameng pohon. Nah, apa sih itu velum? Velum adalah lapisan gabus yang tebal, keras. Bahan dasarnya adalah sel-sel mati yang tidak aktif. Sangat berguna karena mengandung zat yang khusus yang bernama suberin. Zat ini membuat lapisan gabus terhadap air sangat kuat. Karena sifatnya ini yang berfungsi sebagai pelindung, super tumbuhan, ia melindungi pohon dari kekeringan, yang menahan air agar tidak menguap dari batang pohon, serangan serangga, lapisan kekerasan yang sulit ditembus. Yang ketiga, kerusakan fisik atau yang bisa disebut melindungi dari benturan atau goresan. Jadi intinya, velogen adalah pabrik yang memproduksi velum, dan velum adalah tameng penting yang melindungi tumbuhan. Oke, sekian. Terima kasih dan penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga materinya berguna. Terima kasih. Dadah. Dadah.